langsung saja kasus yang ketiga dengan coachnya Ica dan coachinya Bu Ajit. Ajit. Ya, betul kan? Nah, ya. Ya, silakan kita mulai dengan waktu juga 15 menit. Sekarang sudah menunjukkan 16.47. Kita memperkenalkan diri dulu. Silakan Ica. Ya, terima kasih Bu Aziz selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Witri Hariza, CGP Angkatan 4 dari SMP 15 Padang. Dalam kegiatan praktek coaching hari ini, saya mendapatkan kasus yang ketiga, yaitu ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk kasus ini, saya sebagai coach dan Ibu Azizah sebagai coachnya. Baik, kami akan melakukan praktek coaching untuk kasus yang ketiga. Bu Aziz, tadi supervisi dengan pengawas ya? Iya, Ibu Ica. Gimana hasilnya, Bu? Bagi-bagi dong ilmunya, pengalamannya Bu Aziz. Mana tahu nanti giliran saya yang disupervisi sama pengawas. Saya lagi kesal, Bu Ica. Habis dipanggil kepala sekolah. Ada apa Bu Aziz dipanggil kepala sekolah? Saya kena tegur kepala sekolah. Tadi pengawas melaporkan kegiatan supervisi di kelas tadi. Perasaan saya jadi nggak enak kepada pengawas karena membuat pengawas tersinggung dengan kata-kata saya. Oh, Bu Aziz, gimana kalau kita bicaranya di tempat lain aja ya, jangan di ruang guru, biar kita enjoy ngomongnya. Iya, di kantin aja gimana Bu Ica? Sambil kita makan, kayaknya kantin lagi sepi. Oke. Bu Ica, saya mau bercerita sama Ibu. Di sini tujuannya untuk berbagi saja, mencurahkan apa yang berkecamuk di pikiran saya. Saya berharap masukan yang bisa membantu memperbaiki suasana hati saya yang lagi kesal dan memperbaiki kembali hubungan baik dengan pengawas dan kepala sekolah. Oh, kalau boleh tahu, memangnya Bu Aziz ngomong apa tadi sama pengawas? Kenapa sampai Bapak pengawas itu tersinggung? Tadi setelah saya mengajar, saya langsung berdiskusi dengan pengawas tentang praktek mengajar yang telah dilakukan. Bapak tersebut mengoreksi bahan ajar yang saya gunakan. Saya tidak menggunakan buku teks dalam mengajar. Memangnya Bu Aziz tidak menggunakan buku sumber satupun dalam mengajar tadi? Ada. Saya menggunakan berbagai buku sumber. Cuma buku teks memang tidak dipakai. Terus Ibu nggak menjelaskan gitu alasan Ibu nggak memakai buku teks tersebut ke pengawas? Nah, itu Bu Ica. Jadi masalah ketika saya menjelaskan alasan kenapa saya nggak memakai buku teks, Bapak tersebut merasa tersinggung dengan penjelasan saya. Memangnya jawaban Ibu kepada pengawas seperti apa sih Bu sampai Bapak itu tersinggung pula? Saya katakan bahwa meskipun saya tidak memakai buku teks, tetapi saya mengajar tetap mengacu kepada kurikulum. Oh gitu.
Terus kegiatan pembelajaran di kelas tadi, apakah udah sesuai dengan perencanaan yang Ibu rencanakan di awal? Gimana Bu Ica? Kekurangan pasti ada, tapi saya sudah berusaha sebaik mungkin. Oh, kalau dari segi siswanya gimana tadi Bu Aziz? Apakah dalam belajar tadi, dalam pembelajaran tadi siswanya sudah sesuai dengan apa yang Bu harapkan, udah aktif kah? Atau sudah sesuai dengan apa yang Bu rencanakan tadi di awal? Itu yang jadi masalah tadi Bu Ica. Tadi anak-anak dalam belajar nggak semuanya yang aktif, padahal media dan materi yang disajikan sudah dirancang sebaik mungkin. Saya sedikit kecewa, biasanya murid kelas tersebut aktif belajar. Oh mungkin mereka grogi juga kali ya Bu, karena dilihat oleh pengawas tadi. Jadi ada masalah keaktifan anak. Tadi itu ada masalah keaktifan anak nggak Bu yang dibahas sama pengawas setelah Ibu ngajar tadi? Ada Bu Ica, kata pengawas tadi, guru harus bisa mengembalikan fokus murid, cari trik yang mungkin bisa mengembalikan fokus mereka. Iya Bu Ica, banyak yang dibahas pengawas tadi. Saya pun merasa gimana gitu. Padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap saja ada salah. Saya paham Bu Aziz dengan apa yang Ibu alami dan rasakan. Kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengajar, namun harapan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kecewa itu wajar Bu Aziz, tapi kita juga bisa mengontrol suasana hati kita. Namanya juga kita sedang diamati oleh pengawas, mungkin kita kadang-kadang juga grogi di depan kelas. Mungkin perkataan Bu Aziz yang membuat pengawas tersinggung tadi, apakah suasana hati Bu Aziz saat itu masih kesal atau kecewa? Gimana waktu Ibu dilemparkan pertanyaan mengenai buku paket tadi? Iya Bu Ica, sudah panjang lebar Bapak tersebut berbicara tadi dan yang terakhir baru membahas tentang buku teks tersebut dan saya jawab aja seperti itu. Menurut saya mungkin karena suasana atau emosi Bu Aziz lagi nggak stabil saat itu ya, sehingga keluar kalimat yang kurang enak jadinya didengar oleh Bapak pengawas. Apa Bu Aziz merasakan hal yang sama? Mungkin nggak sengaja, sebenarnya nggak ada niat untuk seperti itu, tapi karena tekanan atau suasana hati yang nggak enak, jadi keluarlah kata-kata seperti itu. Waktu di ruang kepala sekolah tadi, saya baru menyadari bahwa saya berkata seperti itu karena kondisi emosi saya yang tidak stabil. Iya, mungkin karena itu Bu Aziz. Terus sekarang apa yang Ibu Aziz lakukan? Mungkin kan ada perasaan yang nggak enak antara kita dengan pengawas. Pengawas tugasnya membimbing dan mengingat kita dalam menjalankan tugas. Memang tugas pengawas tersebut mensupervisi kita dalam bertugas Bu Aziz. Mungkin karena kondisi emosi kita aja yang lagi nggak stabil mungkin itu, maka terjadi seperti itu. Iya Ibu Ica, saya nggak mau pengawas melihat saya guru yang tidak beretika, guru yang tidak sopan dalam berbicara. Saya akan minta maaf kepada Bapak tersebut. Oh, bagus itu Bu. Gimana dan kapan Ibu mau menemui Bapak tersebut? Udah Ibu rencanakan? Saya akan berbicara dengan kepala sekolah Bu Ica. Saya akan minta bantuan Bapak kepala sekolah untuk mempertemukan saya dengan Bapak pengawas. Oh, bagus itu Ibu Aziz. Lebih cepat lebih baik Bu, agar masalah ini dapat selesai secepatnya dan hubungan Ibu dengan pengawas kembali baik seperti semula. Jadi nggak ada lagi goresan hati antara pengawas dengan kita, karena pengawas dia juga akan sering lagi berkunjung ke sekolah kita. Terima kasih Bu Ica atas waktunya. Terima kasih sudah mau mendengarkan masalah saya. Sama-sama Bu Aziz, itulah gunanya kita saling berbagi agar kita saling memahami, saling membantu satu sama lain. Mudah-mudahan pertemuan Bu Aziz dengan Bapak pengawas dapat terlaksana secepatnya, biar Bu Aziz nggak kepikiran lagi dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu untuk kasus 3 dari saya Witri Hadiza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.